Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini tanggal 8 Februari tahun 2021 bertemu lagi kita dengan materi baru untuk PPK. Ya. Materi kali ini adalah Cintailah Bumi. Oke anak-anak, bicara mengenai mencintai bumi, tempat kita tinggal, tempat kita hidup, tempat kita menghirup nafas. Kita harus tahu nih, kita bisa bernafas menghirup oksigen yang sangat segar. Tahukah kamu bagian mana dari pulau di Indonesia yang menghasilkan banyak oksigen? Nah, bagus yang pintar jawab nih. Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan adalah pulau yang merupakan paru-paru dunia. Di sanalah tempat dunia atau seluruh penduduk bumi meminta oksigen, dalam tanda kutip meminta. Ya, kita melakukan berbagai usaha untuk menjaga hutan Kalimantan tetap menghasilkan oksigen yang segar. Tapi apa daya anak-anak? Ingatkah kalian? Beberapa hari yang lalu kita mendengar berita yang sangat menyedihkan. Di Kalimantan terjadi hujan yang sangat lebat yang menyebabkan terjadinya banjir besar. Apa yang terjadi? Mengapa demikian? Ternyata anak-anak, hutan di Kalimantan pun sudah mulai berkurang jumlah dan luasan hutannya. Banyak yang sudah ditebang pohon-pohon, digantikan dengan perumahan, digantikan dengan lahan pertanian, digantikan dengan lahan perkebunan. Sangat menyedihkan, tapi itulah tantangan hidup. Anak-anak semua, jangan lupa kalianlah generasi penerus bangsa. Kalau kalian mengubah suatu hutan, maka kalian bertanggung jawab untuk mempertahankan kondisi hutan seperti sebelumnya. Kalian bisa lihat di sini. Di puluhan tahun yang lalu, hutan Kalimantan kalau dilihat dari luar, dari atas, dari satelit, itu sangat hijau. Apa yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya? Mulai berkurang luasan hutannya. Pohon yang ditebang jarang yang diganti dengan pohon yang baru. Akibatnya apa? Air hujan yang datang tidak bisa diserap oleh tanah. Tanaman yang ada tidak bisa mengikat air. Apa yang terjadi? Ya seperti kemarin itu. Banjir bandang terjadi di Kalimantan. Nah, itu satu. Nah, hal lainnya di luar suplai oksigen dalam rangka mencintai bumi kita adalah 3R ya anak-anak. Yang pertama adalah reduce. Yang kedua adalah reuse. Yang ketiga adalah recycle. Oke anak-anak, reduce. Apa yang bisa kamu lakukan dalam rangka reduce? Itu berarti mengurangi sampah. Contoh nyatanya sebenarnya sudah kalian lakukan tanpa sadar. Masih ingat? Kalau kalian pergi ke minimarket sekarang, boleh nggak dikasih plastik tidak sama petugasnya? Pasti tidak. Ya, kalian pasti harus menggunakan wadah sendiri dari rumah, ya, atau disediakan oleh minimarket tersebut dengan harga tertentu. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya adalah mengurangi penggunaan plastik. Seperti kita tahu, plastik adalah bahan yang sulit diurai oleh tanah, ya, oleh bakteri pada tanah, sehingga bisa tersimpan sampai ratusan tahun tidak bisa diurai. Nah, yang kedua adalah reuse. Apa yang harus kalian lakukan? Reuse itu menggunakan kembali. Jadi apa yang kalian bisa gunakan, kalian gunakan ulang. Tadi contohnya, kantong plastik yang kalian beli dari minimarket. Besok kalian belanja di sana, bisa kalian pakai lagi. Kalian pergi ke pasar, bisa kalian pakai lagi. Nah, itu contoh nyata. Yang ketiga, recycle. Recycle adalah mendaur ulang. Jadi barang yang tadinya sudah merupakan sampah, bisa kalian gunakan lagi menjadi barang yang berguna bagi kalian. Sekaligus mencintai bumi. Contohnya nih, ya. Ayah sama ibu membeli cat. Catnya sudah dipakai. Bagaimana dengan kalengnya? Nah, kalengnya bisa kalian gunakan sebagai pot tanaman. Silahkan kalau mau dihias.
tanaman yang kalian tanam itu juga memberikan suplai oksigen untuk bumi kalian. Bagus bukan konsepnya? Oke. Nah, anak-anak, dalam rangka mencintai bumi, kalian tahu tidak hari bumi kapan? Ada yang bisa jawab? Hari bumi kita adalah tanggal 22 April. Menuju tanggal 22 April, Ibu sangat berharap kalian semua sudah mengetahui bagaimana cara kalian mencintai bumi kalian yang kalian tinggali. Satu lagi, contoh nyata dari mencintai bumi dan yang paling mudah kalian lakukan adalah menghemat penggunaan listrik. Kalian bisa lihat di sini contoh-contoh penggunaan alat listrik yang ada di rumah tangga. Contoh kecil saja. Semua anak saya yakin punya gadget, HP atau laptop. Coba sekarang kalian cek di rumah kalian. Apakah chargernya selalu dicolok ke listrik? Nah, kalau iya, berarti kalian tidak mencintai bumi. Copot. Supaya apa? Supaya listrik tidak terus mengalir. Itu contoh kecilnya. Kemudian, saat kalian keluar dari kamar di pagi hari, apakah sudah mematikan lampu? Sudah? Bagus. Yang belum, jangan lupa. Besok kalau bangun tidur, matikan lampunya. Ke kamar mandi, nyalakan lampu. Keluar dari kamar mandi, bagaimana cara menghematnya? Matikan lampu. Ingat selalu anak-anak, pencintai bumi tidak perlu terlalu muluk-muluk. Lakukan hal nyata di sekitar kalian. Demikian seputar mencintai bumi. Salam dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.